Sungguh bikin bangga dan menggemparkan media Belanda. Nasionalisme Kevin Dix bikin semua kagum, baru saja mendarat langsung gabung latihan bareng timnas. Berikut cuplikannya. STY harus all in di laga kali ini. Jangan sampai eksperimen gak jelas seperti laga kemarin. Berikut ancaman untuk STY apabila masih berani eksperimen di 2 laga besok. Simak sampai selesai ya. Pada laga mendatang, Shin Tae-yong dalam kurung STY menghadapi tantangan besar saat timnas Indonesia harus berhadapan dengan 2 tim kuat, yaitu Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Ini bukan laga biasa. Melawan 2 tim raksasa Asia ini, STY harus menurunkan seluruh punggawa terbaik yang ada. Para pemain terbaik harus turun dengan strategi yang matang dan perhitungan yang akurat. Ini saatnya bagi STY untuk membuktikan dirinya sebagai pelatih yang mampu membawa timnas bersaing di tingkat tertinggi Asia. Eksperimen yang sempat dilakukannya dalam laga melawan Cina jelas tidak boleh terulang di 2 pertandingan penting ini. Laga melawan Jepang dan Arab Saudi adalah ujian sesungguhnya, dan eksperimen formasi atau susunan pemain bukanlah pilihan yang bijak. Publik tentu tidak ingin melihat timnas Indonesia melakukan percobaan dalam pertandingan krusial seperti ini, apalagi dengan mempertaruhkan harapan masyarakat yang begitu tinggi. STY perlu menyadari bahwa seluruh penggemar sepak bola Indonesia menginginkan hasil terbaik, bukan sekadar mencoba-coba strategi baru. Jika ia tetap melakukan eksperimen di 2 laga ini dan gagal meraih hasil yang memuaskan, hal tersebut akan sangat disayangkan dan dapat mengundang kritik tajam dari berbagai pihak. Bahkan jika hasilnya tidak memuaskan, banyak yang akan mempertanyakan apakah STY masih layak untuk memimpin timnas Indonesia ke depannya. Dengan tekanan yang ada, STY perlu menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih berpengalaman. Ia harus mampu mengatur strategi dengan cermat dan memilih pemain yang paling siap. Sebagai pelatih kepala, STY dituntut untuk memastikan bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan di pertandingan penting ini. 2 laga ini bisa jadi menjadi penentu perjalanan timnas Indonesia di level Asia dan menentukan bagaimana publik menilai kinerja STY sebagai pelatih kepala. Inilah kesempatan bagi STY untuk membuktikan dirinya dengan tampil total bersama skuad terkuat. Jika ia berhasil, tentu akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Namun, jika ia tetap memilih untuk bereksperimen dan hasilnya tidak memuaskan, maka wajar saja jika posisinya dipertimbangkan kembali. Pada akhirnya, STY harus ingat bahwa harapan seluruh pendukung timnas Indonesia berada di pundaknya, dan kali ini adalah saat yang tepat untuk memberikan segalanya demi meraih hasil terbaik. Kevin Dix, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang kini berkarier di Eropa, tiba di Indonesia dengan semangat besar untuk membela Garuda. Setelah menempuh perjalanan panjang dari negara tempatnya bermain, Kevin langsung bergabung dalam sesi latihan bersama rekan-rekan timnas Indonesia. Meski masih terasa lelah, ia memilih untuk tidak beristirahat lebih dulu, menunjukkan komitmen luar biasa terhadap panggilan negara. Tindakan Kevin ini menuai pujian dan rasa bangga dari masyarakat Indonesia. Banyak yang melihat sikapnya sebagai bukti nyata rasa nasionalisme dan kecintaannya terhadap Indonesia. Walaupun Kevin memiliki karier di luar negeri, kecintaannya terhadap merah putih terlihat sangat nyata. Keputusan untuk segera berlatih menunjukkan betapa seriusnya ia dalam membela timnas dan mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa. Banyak yang percaya bahwa kehadiran Kevin Dix akan memberikan warna baru dan energi positif bagi timnas Indonesia. Para pendukung dan penggemar di seluruh penjuru negeri pun berharap bahwa dedikasi Kevin akan menjadi inspirasi bagi para pemain lain.
Terlebih persiapan ini dilakukan untuk menghadapi pertandingan penting dalam ajang internasional yang tentunya akan menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kualitas di kancah Asia. Totalitas Kevin dalam menyambut panggilan timnas ini membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal skill, tetapi juga soal rasa cinta dan pengabdian kepada tanah air. Harapan besar kini disematkan kepada Kevin dan seluruh tim agar mereka dapat membawa pulang kemenangan yang akan membanggakan seluruh masyarakat Indonesia. Timnas Thailand dikabarkan tertarik untuk merekrut bek muda berbakat keturunan Indonesia, Elkan Bagot, yang kini bermain di Inggris. Thailand melihat peluang karena Elkan belakangan ini jarang mendapat menit bermain bersama timnas Indonesia. Namun dengan tegas, Elkan menolak tawaran tersebut dan menyatakan komitmennya untuk tetap setia membela Garuda. Elkan Bagot, yang kini bermain bersama Ipswich Town di Liga Inggris, sudah menarik perhatian banyak pihak sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan tinggi dan kemampuannya yang solid, Elkan menjadi bek yang diandalkan. Hal ini membuat Thailand yang tengah membangun tim tangguh di Asia tertarik untuk mengajak Elkan bergabung. Beberapa media di Thailand bahkan menyebutkan bahwa mereka siap menaturalisasi Elkan agar ia bisa memperkuat skuad mereka. Namun Elkan Bagot langsung memberikan pernyataan tegas mengenai pilihannya. Pemain bertalenta ini menyatakan bahwa ia ingin terus membela timnas Indonesia. Indonesia adalah negara yang pertama kali memberi saya kesempatan bermain di ajang internasional. Saya merasa bangga dan terhormat bisa mengenakan seragam timnas Indonesia. Saya akan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Elkan. Di media sosial, para pendukung timnas menyambut hangat keputusan Elkan tersebut. Banyak penggemar yang mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya. Ini baru pemain yang punya jiwa nasionalis. Loyalitasnya membuktikan bahwa Elkan bermain untuk negara bukan hanya kesempatan, tulis salah satu penggemar di Twitter yang mendapat banyak dukungan dari pengguna lainnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga mengapresiasi sikap Elkan. Elkan adalah pemain yang memiliki mental kuat dan semangat besar. Kami sangat menghargai keputusannya untuk tetap bersama Indonesia. Kami akan terus mendukung perkembangannya di timnas, ucap Shin Tae-yong dalam pernyataan resminya. Semoga harapan admin ini menjadi kenyataan. Amin. Langkah PSSI untuk timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong membuat heran media Vietnam. Dalam salah satu beritanya, media Vietnam Soha menyoroti persiapan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung. Selain membahas soal timnas Indonesia, media Vietnam tersebut juga menyoroti kondisi yang sedang terjadi pada tim kuat di Piala AFF 2024. Ternyata, secara kebetulan tim-tim kuat di Asia Tenggara tengah mengalami masalah yang cukup berat. Satu persatu tim memiliki masalahnya yang cukup serius, tak terkecuali timnas Indonesia. Menurut media Vietnam Soha, timnas Indonesia kemungkinan besar tidak akan bisa diperkuat oleh pemain-pemain intinya, terutama pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Penyebabnya adalah karena Piala AFF tidak termasuk dalam jadwal resmi FIFA, sehingga kemungkinan besar klub tak akan mau melepas pemain mereka untuk membela timnas Indonesia. Hal serupa juga terjadi pada Thailand yang kemungkinan tidak bisa diperkuat hingga 10 pemain inti mereka. Satu hal yang membuat heran media Vietnam adalah langkah berani PSSI untuk mengatasi masalah dari timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Menurut media Vietnam, PSSI sangat berani untuk mengirim timnas Indonesia U22 sebagai tim yang akan bermain di Piala AFF 2024. Tentunya langkah PSSI ini sangat berani karena tim lainnya mengirimkan skuad utama mereka. Namun langkah ini harus diambil agar skuad utama timnas Indonesia bisa fokus kepada sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Untuk fokus di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka memutuskan hanya menggunakan skuad timnas Indonesia U22 untuk berlaga di Piala AFF 2024, tulis media Vietnam Soha. Berita menggembirakan datang untuk pecinta timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dikabarkan tengah mempersiapkan formasi baru dengan menduetkan dua bek andalan, Elkan Bagot dan Kevin Dix, yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada 8 November 2024. Dengan kehadiran Dix yang sudah dinaturalisasi, Shin Tae-yong kini memiliki pilihan kokoh di lini pertahanan yang digadang-gadang akan semakin memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kompetisi internasional. Kevin Dix, pemain kelahiran Belanda dengan pengalaman bermain di berbagai liga Eropa, akhirnya bergabung resmi dengan timnas Indonesia setelah proses naturalisasi yang cukup panjang. Dengan posisinya sebagai bek kanan yang tangguh, Kevin Dix menawarkan ketenangan, pengalaman, dan kemampuan bertahan serta menyerang yang sudah teruji. Di sisi lain, Elkan Bagot, yang lebih muda namun juga penuh potensi, telah membuktikan kualitasnya di posisi bek tengah dalam beberapa pertandingan timnas sebelumnya. Duet antara Dix dan Bagot ini diharapkan akan menciptakan benteng yang sulit ditembus, menjadikan timnas Indonesia semakin solid di belakang. Dengan duet ini, timnas Indonesia akan lebih kuat dalam bertahan dan stabil di belakang. Kehadiran Dix akan membantu menutup kekosongan di sisi kanan, sementara Elkan menjadi pemimpin di area pertahanan tengah. Jika Shin Tae-yong berhasil mengintegrasikan keduanya, Indonesia tidak hanya akan sulit ditembus, tetapi juga memiliki lini belakang yang siap mendukung serangan. Kombinasi Bagot dan Dix juga meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Indonesia siap tampil lebih tangguh dalam kompetisi Asia dan mampu menantang lawan-lawannya dengan skuad yang semakin solid. Para pendukung berharap duet ini akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan siap bersaing di kancah internasional. Timnas Thailand dikabarkan tertarik untuk merekrut bek muda berbakat keturunan Indonesia, Elkan Bagot, yang kini bermain di Inggris. Thailand melihat peluang karena Elkan belakangan ini jarang mendapat menit bermain bersama timnas Indonesia. Namun dengan tegas, Elkan menolak tawaran tersebut dan menyatakan komitmennya untuk tetap setia membela Garuda. Elkan Bagot, yang kini bermain bersama Ipswich Town di Liga Inggris, sudah menarik perhatian banyak pihak sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan tinggi dan kemampuannya yang solid, Elkan menjadi bek yang diandalkan. Hal ini membuat Thailand yang tengah membangun tim tangguh di Asia tertarik untuk mengajak Elkan bergabung. Beberapa media di Thailand bahkan menyebutkan bahwa mereka siap menaturalisasi Elkan agar ia bisa memperkuat skuad mereka. Namun Elkan Bagot langsung memberikan pernyataan tegas mengenai pilihannya. Pemain bertalenta ini menyatakan bahwa ia ingin terus membela timnas Indonesia. Indonesia adalah negara yang pertama kali memberi saya kesempatan bermain di ajang internasional. Saya merasa bangga dan terhormat bisa mengenakan seragam timnas Indonesia. Saya akan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Elkan. Di media sosial, para pendukung timnas menyambut hangat keputusan Elkan tersebut. Banyak penggemar yang mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya. Ini baru pemain yang punya jiwa nasionalis. Loyalitasnya membuktikan bahwa Elkan bermain untuk negara bukan hanya kesempatan, tulis salah satu penggemar di Twitter yang mendapat banyak dukungan dari pengguna lainnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga mengapresiasi sikap Elkan. Elkan adalah pemain yang memiliki mental kuat dan semangat besar. Kami sangat menghargai keputusannya untuk tetap bersama Indonesia. Kami akan terus mendukung perkembangannya di timnas, ucap Shin Tae-yong dalam pernyataan resminya. Semoga harapan admin ini menjadi kenyataan. Amin. Program naturalisasi untuk pemain keturunan terus digalakkan PSSI. Setidaknya ada 16 pemain di era Shin Tae-yong yang menjalani proses tersebut demi memperkuat timnas Indonesia. Nama terbaru yang resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI melalui proses naturalisasi adalah Mas Hilgers dan Eliano Reijnders.
Kedua pemain berdarah Indonesia Belanda itu juga sudah mencatat debut bersama Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas muncul pertanyaan, sampai kapan program naturalisasi dilakukan? Apakah di masa depan 11 pemain utama yang masuk line up semuanya diisi amunisi blasteran? Ex-co PSSI Arya Sinulinga memberikan jawaban. Sampai kapan? Sampai kita nggak butuh pemain yang kurang. Ya, kalau kita butuh pemain masa nggak diambilkan Sayan? Kalau lokalnya ada yang bisa ngimbangi ngapain pula? Ujarnya saat berbincang dengan Hamka Hamzah di kanal YouTube-nya belum lama ini. Kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia menjadi program jangka panjang PSSI. Itulah sebabnya mengapa banyak pemain belia yang dinaturalisasi. Justin Hubler dan Rafael Struijk misalnya yang kini baru menginjak 21 tahun. Pak Erik selalu katakan kita butuh 150 pemain dari U-Strip 15 sampai senior, jadi kita penuhi semuanya total 150. Jadi regenerasinya enak, kalaupun nanti ada yang tertinggal masih ada regenerasi berikutnya, papar Arya Sinulinga. Bisa dilihat pemain senior kan sedikit seperti Tom Haye, J. Idzas masih muda, jadi ini proses yang kalau kita lihat adalah di mana kita kurang di situ dimasukkan. Artinya gini, kami PSSI di mana kurang kami cari pemain. Kalau perlu kita cari ke Pluto, mana tahu ada keturunannya. Tapi kalau cukup ngapain, tapi sesuai kualitas ya, lanjutnya. Kabar buruk kembali menghampiri persiapan timnas Indonesia jelang pertandingan krusial melawan Jepang. Salah satu bek andalan yang selama ini diharapkan memperkuat lini pertahanan, Mads Hilgers, dipastikan absen akibat cedera. Hilgers yang tampil impresif di Liga Belanda bersama FC Twente mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa bergabung dengan skuad merah putih dalam waktu dekat. Kondisi ini jelas menjadi pukulan berat bagi pelatih Sintayong yang sedang mempersiapkan formasi terbaik untuk laga penting tersebut. Sementara itu, harapan untuk menggantikan Hilgers dengan bek keturunan lainnya, Kevin Dix, juga terhambat. Proses naturalisasi Dix hingga kini masih belum selesai, membuatnya belum bisa resmi membela timnas Indonesia. Situasi ini semakin mempersempit pilihan Sintayong dalam menyusul lini pertahanan, terutama mengingat kualitas lawan yang akan dihadapi, yaitu Jepang yang dikenal memiliki serangan cepat dan pemain berkualitas di lini depan. Sebagai langkah cepat, pelatih Sintayong akhirnya memutuskan untuk memanggil kembali Elkan Bagot, bek muda berbakat yang selama ini tampil solid di Liga Inggris. Bagot yang sudah beberapa kali membela timnas Indonesia diharapkan bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Hilgers dan memberikan stabilitas di lini pertahanan. Kehadiran Bagot dinilai sebagai opsi terbaik dan tercepat mengingat waktu yang sangat terbatas sebelum pertandingan melawan Jepang. Keputusan untuk memanggil Bagot juga mendapat sambutan hangat dari para penggemar timnas. Di media sosial banyak yang mendukung langkah ini dan berharap Bagot bisa menjadi benteng kokoh di laga melawan Jepang. Elkan punya pengalaman dan mental yang kuat. Dia pasti bisa membantu pertahanan kita, tulis salah satu penggemar di Twitter, yang diikuti oleh ratusan komentar dukungan lainnya. Sintayong menyatakan bahwa kehadiran Bagot akan menjadi tambahan penting bagi timnas, mengingat pengalaman dan kemampuan bertahannya yang sudah terbukti. Kami membutuhkan pemain yang siap tempur dan Elkan punya kualitas itu. Ini situasi yang tidak ideal, tapi kami akan tetap berjuang dengan sekuat tenaga, ujar Sin dalam konferensi pers terbaru. Legenda asal Brasil, Roberto Carlos, membocorkan cara agar timnas Indonesia mengalahkan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Pemilik tendangan kaki keras ini memberikan pesan tersirat kepada skuad Shin Tae-yong lewat video salah satu iklan minuman bersoda 22 tahun lalu. Medio 2002 muncul iklan yang menampilkan Roberto Carlos sedang melawat ke Jepang. Bukan untuk berlibur melainkan untuk membela timnas Brasil di Piala Dunia 2002. Saat berada di bandara, Roberto Carlos bertemu seorang bocah yang kemudian meminta tanda tangannya. Sebagai tanda terima kasih kepada Roberto Carlos, si bocah pun memberikan minuman kepadanya serta melakukan ojigi atau membungkuk. Bagi orang Jepang, membungkuk di hadapan orang lain merupakan tanda hormat. Awalnya Roberto Carlos agak bingung dengan apa yang dilakukan bocah Jepang tersebut. Namun setelah mencari tahu, Roberto Carlos baru paham ojigi merupakan tradisi yang biasa dijalankan orang Jepang. Karena itu, ketika melakoni pertandingan menghadapi Jepang di pertandingan sepak bola, Roberto Carlos mencoba melakukan ojigi. Ketika hendak melakukan tendangan bebas, Roberto Carlos melakukan ojigi di hadapan para pagar betis yang berasal dari Jepang. Sontak para pagar betis melakukan penghormatan balik alias juga melakukan ojigi kepada Roberto Carlos. Saat para pagar betis itu membungkuk, Roberto Carlos melepaskan tendangan yang meluncur mulus ke gawang Jepang. Apakah cara ini bisa diterapkan timnas Indonesia saat menjamu Jepang di SUGBK? Satu yang pasti, timnas Indonesia pantang kalah saat bersua Jepang. Skuad Garuda membutuhkan tambahan poin demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Daripada bikin susah kita. Sungguh bikin semua geleng kepala. Masih saja ada yang tidak setuju dengan program naturalisasi. Pernyataan aneh dan nyeleneh anggota DPR ini bikin Presiden Prabowo ambil tindakan tegas. Simak cerita selengkapnya dan jangan sampai di-skip. Dalam rapat panas yang digelar di gedung DPR RI, isu naturalisasi pemain kembali memicu ketegangan antara para pejabat dan pendukung timnas Indonesia. Salah satu anggota DPR mengkritik kebijakan naturalisasi, menilai langkah tersebut sebagai bentuk jalan pintas yang tidak mendukung pengembangan pemain lokal. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama para fans timnas yang melihat naturalisasi sebagai peluang emas.